Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua APTPI Jawa Timur, Bapak Subur Santosa. Yang kami hormati para pengurus APTPI Jawa Timur, Bali, dan juga NTB, serta Bapak Ibu peserta PTP dari NTB, Bali, dan juga Jawa Timur. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sharing session yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah jurukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu mempersingkat acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Maskapai. Bapak Ibu, mohon maaf, Mas APTPI, Bapak Ibu mohon mengikuti dengan seksama dan juga siap. Suaranya nggak keluar, Mbak Zaki. Ya, mohon suaranya belum terdengar, Bu. Suaranya bagus. Maaf ya, kesana bilangnya nggak kedengeran. Ada pengaturan khusus tak Pak Wahyu biar terdengar suaranya? Pada saat share screen-nya bisa dihidupkan gininya, Bu. Bisa ulang share screen. Oh. Nanti dihidupkan. Oke, ya. Ya, sudah. Selanjutnya yaitu Mas APTPI. Dalam satu tujuan. Kami Asosiasi PTP Indonesia berpadu dalam satu tujuan. Dengan tekad mulia wujudkan karya nyata demi nusa bangsa. Kembangkan diri, tingkatkan kompetensi
Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Subur Santosa. Kepada Bapak Subur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus APTPI wilayah Jatim yang terdiri Jawa Timur, kemudian Bali, NTB, dan NTT. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam satu kegiatan sharing session yang mana sharing session ini kenapa diprogramkan? Ini merupakan suatu rencana kerja APTPI wilayah Jatim tahun 2021. Untuk itu, mari kita menyemangati bersama bahwa APTPI kita wilayah Jatim selalu ingin berkembang, selalu ingin membantu solusi tentang masalah pendidikan yang sekarang ini mengalami pandemi COVID-19. Nah, sehingga Bapak Ibu semua nanti diharapkan dalam satu kegiatan setiap sharing session itu Bapak Ibu minimal bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya masing-masing atau di lembaganya masing-masing. Dan semuanya itu bisa terwujud apabila ada keterpaduan di antara kita semua. Tidak kalah pentingnya bahwa bagi Bapak Ibu yang ada di APTPI wilayah Jatim yang baru bergabung seperti dari BKKBN, kemudian dari Dinas Pendidikan, kemudian dari perguruan tinggi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengasah bagaimana kreativitas kita untuk meningkatkan proses pembelajaran negara kita, utama tentang pendidikan, kemudian menyangkut kompetensi. Nah, tidak lupa kita masing-masing mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kompetensi. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di kala pandemi ini kita minimal harus menemukan suatu bentuk kreativitas, bentuk pembelajaran yang mana yang sekiranya bisa membantu solusi daripada kualitas pembelajaran di pendidikan negara kita. Kemudian Bapak sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah ada agenda mengenai, ini mohon maaf saya sampaikan, ini mengenai rencana kita akan ada semacam latihan, tetapi pertama memang kita mengajukan bintek. Nah, rencana besok tim pengurus itu akan berbicara bersama dengan Pusdatin yang bisa mengizinkan kita melaksanakan pelatihan. Mudah-mudahan di minggu keempat bulan Maret itu akan terwujud yang tadinya bintek bisa terwujud dalam bentuk pelatihan. Mudah-mudahan karena izin untuk mengadakan pelatihan itu harus dari Pusdatin. Mohon doanya, mudah-mudahan APTPI wilayah Jatim selalu kita berupaya untuk mengedepankan kepentingan pendidikan di wilayah negara kita. Dan untuk itu bagi Bapak Ibu yang di narasumber, yang jadi host dan penanggung jawab kegiatan pada sharing session pada pagi ini, mudah-mudahan sharing session pada pagi ini bisa berhasil dengan baik dan membuahkan satu bentuk kegiatan untuk lebih positifnya tentang pendidikan di negara kita. Itu yang perlu saya sampaikan, dan apabila suatu hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan sharing session pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak Subur atas pembukaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu kegiatan inti kita, yaitu terkait yuk bikin game edukasi pakai Scratch Programming yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Sirahayu MT dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri yang akan dimoderatori oleh Bapak Ibnu Wahyuryadi SMPD dari LPMP NTB. Kepada Bapak Ibnu, kami persilahkan waktunya sampai dengan pukul 11. Terima kasih. Mohon izin sebentar, Tos. Ini ketua ada kegiatan bersamaan. Saya nyambi ya, jadi sambil ngikuti session kami juga membuat rancangan untuk kegiatan video pembelajaran. Jadi sama-sama berjalan ya. Jadi begitu. Sekian, terima Siap, kasih. Bapak. Lanjutkan. Terima kasih banyak Pak Subur. Kepada Bapak Ibnu Wahyu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kawan-kawan PTP di wilayah PTP wilayah Timur. Kita akan sharing session yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Sirahayu dari BOE Malang terkait dari aplikasi Scan. Untuk desain dari materinya nanti akan disampaikan 1 jam untuk penyampaian materi dan untuk diskusi setelahnya 30 menit. Mungkin Nani bisa dimulai, silakan. Terima kasih Pak Ibnu, Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit meluruskan, saya dari bidang otomotif dan elektronika ya Mbak, bukan mesin dan teknik industri. Kalau mesin dan teknik industri itu adanya di Bandung. Jadi kalau yang di Malang itu bidang otomotif dan elektronika. Oke, kemarin lewat di grup WA sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, saya mohon untuk install Scratch-nya, aplikasinya. Jadi supaya nanti kita bisa langsung praktek menggunakan Scratch. Nah, targetnya hari ini Bapak Ibu bisa membuat game sederhana dengan menggunakan aplikasi Scratch. Saya share screen dulu. Ya. Kita kenalan dulu dengan aplikasinya. Jadi Scratch Programming itu adalah sebuah aplikasi untuk membuat program animasi. Animasi dan juga bisa membuat game juga. Jadi bahasa kodenya itu sederhana, interaktif, dan mudah dipahami. Jadi walaupun Bapak Ibu mungkin background-nya bukan dari teknik informatika, tidak pernah belajar berbagai macam coding, saya C++, Java, HTML, dan sebagainya, insya Allah Bapak Ibu nanti akan bisa membuat game juga. Ini dikembangkan oleh MIT, dirancangnya untuk anak usia 8 sampai 13 tahun. Jadi tujuannya, jadi pertama MIT itu melihat bahwa banyak anak usia segitu yang banyak yang kecanduan bermain game. Kemudian mereka berpikir, kenapa anak-anak usia segitu tidak diarahkan saja untuk membuat game. Tapi untuk anak-anak segitu, mungkin kalau diajari C++, Java, dan sebagainya, istilahnya sudah takut dulu, sudah nggak mau dulu lihat deretan coding yang sampai ratusan, mungkin ribuan baris. Sehingga dibuatlah aplikasi yang basisnya GUI, jadi interface-nya mudah dipahami, dan tanpa pengetahuan coding, anak-anak itu bisa membuat game.
kenapa saya pilih aplikasi ini untuk kegiatan sharing session hari ini. Jadi seperti tadi saya bilang, mungkin banyak teman-teman yang background-nya bukan dari TI, tapi kita terjun di dunia PTP, dan mungkin suatu saat kita salah satu tugasnya kan kita harus bisa membuat, selain merancang juga membuat media pembelajaran. Nah, kita pakai Scratch ini untuk membantu membuat animasi dan juga game edukasi. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka browsernya ke alamat ini s.id/gigagame. Kita bermain dulu sebentar. Ini salah satu game yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, jadi silakan mungkin 5 menit Bapak Ibu mencoba memainkan game yang ada di link ini s.id/gigagame. Tadi ada wifi-nya. Wifi-nya tahu Pak. Jadi desainnya permainan ini adalah Bapak Ibu harus mengumpulkan apel yang bersatuan. Apelnya nanti ada warna merah dan warna hijau. Yang harus dikumpulkan adalah yang warna hijau. Kalau ternyata si aktornya, si Giga ini menangkap apel warna merah, maka nanti nilainya akan berkurang. Kalau apelnya tidak tertangkap, maka dia nanti akan jatuh. Pada saat apelnya jatuh, nanti energinya akan berkurang 1. Kalau dia berhasil menangkap apel hijau, maka nilainya akan bertambah 1. Tapi kalau dia salah menangkap apel yang berwarna merah, maka nanti nilainya akan berkurang 1. Cara memainkannya Bapak Ibu nanti tinggal geser aja, tinggal tekan aja tombol kanan dan kiri di. Tidak tampil mana nih ininya di browser di apa? Kenapa? Share-nya nggak tampil yang browsernya. Oh, iya. Masih di Scratch ini. Masih di Scratch tadi. Nah. Masih di BPT. Oke. Ya, jadi ini desain gamenya. Jadi kita menggunakan tombol kanan dan kiri. Untuk memainkannya tinggal diklik aja bendera yang warna hijau ini. Jadi bantu aku mengumpulkan apel hijau. Nah, pada saat dia mengumpulkan apel hijau, maka poinnya akan bertambah 1. Tapi kalau dia kena merah, skornya akan berkurang 1. Kalau apel hijaunya tidak tertangkap, maka energinya akan berkurang. Nanti kalau energinya 0, maka permainan berakhir atau permainan selesai. Jadi ini game, kalau bisa dibilang untuk anak-anak ini game yang paling sederhana ya. Jadi kita bisa memodifikasi misalnya pengenalan bentuk. Jadi yang bersatuan itu bisa bentuk-bentuk misalnya kotak atau segitiga. Atau pengenalan buku yang bersatuan itu bisa huruf ABC atau mungkin angka. Bisa objek yang sama tapi warnanya dibedakan. Nah, kalau pakai Scratch ini untuk membuat game seperti ini mungkin nggak sampai 1 jam. Tapi kalau kita nggak pakai Scratch, ini mungkin bisa semingguan baru jadi. Karena harus membuat gambar background-nya, kemudian membuat ini karakternya, aktornya, kemudian masih harus mengerjakan codingnya, mungkin harus begadang. Jadi pengalaman dulu waktu zaman saya kuliah,
Kalau bikin game itu bisa begadangnya berhari-hari, bermalam-malam. Karena codingnya masih pakai yang basisnya teks. Nah, kalau pakai Scratch ini kita tinggal sudah ada tools yang disediakan. Jadi misalnya bagaimana sih caranya membuat tadi apelnya berjatuhan dari atas. Ada selang waktunya pasti ya. Kemudian arah jatuhnya kan dia tidak sama. Kemudian bagaimana mengatur juga supaya merahnya tidak jatuhnya bersamaan dengan yang hijau. Arahnya juga dibedakan. Kemudian bagaimana membuat pada saat si giganya berhasil menangkap apel, poinnya bisa bertambah. Kemudian kalau apelnya jatuh ke tanah, maka apelnya tampilannya dia akan menghilang. Kemudian nilainya akan berkurang. Nah, itu kalau pakai coding yang konvensional mungkin skripnya itu bisa sampai ratusan baris. Tapi kalau menggunakan Scratch, ya paling 20-an blok yang kita gunakan. Ya, balik ke Nah, jadi aplikasi Scratch itu kita bisa bekerja secara online maupun secara offline. Jadi kalau secara online itu kita ke scratch.mit.edu, tapi kalau yang offline mungkin Bapak Ibu sebagian sudah download dan install, ada di scratch.mit.edu/download. Versi yang terbaru saat ini adalah versi 3.19. Tampilannya untuk yang online maupun offline itu sama. Jadi yang offline ini memang menjembatani kalau misalnya penggunanya tidak bisa online sepanjang hari. Yang hasil dari kita membuat game di offline itu bisa kita upload, kita simpan di versi online-nya. Demikian pula sebaliknya, misalnya kita di kantor bisa online seharian, kita ngerjakannya pakai yang versi online. Kemudian sore pada saat pulang nanti di rumah niatnya pengen melanjutkan, dari yang online ini bisa kita simpan ke komputer. Sehingga nanti pada saat walaupun kita nggak online, tapi kalau di laptopnya sudah ada aplikasinya, kita tetap bisa melanjutkan mengerjakan. Kemudian yang di online ini, seperti tadi yang link yang saya bagikan, jadi kita bisa berbagi dengan pengguna Scratch yang lain. Jadi hasil pekerjaan game kita bisa kita upload, kita share di situ, dan orang lain bisa memainkannya dan melihat source-nya. Jadi kita kalau di Scratch itu pada saat orang lain share, kita bisa lihat dalemannya istilahnya. Sehingga kalau kita mau bikin game atau animasi yang seperti itu, kita bisa mencontek saja. Tinggal mengganti objek-objeknya. Nah, ini tampilannya untuk yang kalau kita membuka aplikasi Scratch. Jadi ada yang di sebelah kiri, ini ada blok kode. Kemudian di sini ada script area. Kemudian di sini ada state. Dan yang di sini ada sprite. Jadi sprite atau kalau di game istilahnya sprite. Kalau kita biasa menyebut mungkin karakter atau aktor dalam sebuah game. Nah, di blok kode di sini kayak kita mungkin main puzzle ya. Jadi ini seperti kita main puzzle. Ini sudah bentuk puzzle atau bisa juga ini bentuk Lego. Jadi di blok kode ini ada perintah atau kode-kode yang kita gunakan sebagai instruksi terhadap sprite. Kodenya itu dibedakan menjadi 3. Ada stack block, kemudian head block, dan reporter.
yang text block ini yang bentuknya seperti ini. Jadi ini akan berpasangan. Oke, maaf. Kita bisa pasangkan. Kemudian kalau yang heads block ini biasanya untuk menandai sebuah kejadian. Kemudian yang reporter ini biasanya menandai untuk kontrol. Jadi kalau ada apa, maka akan terjadi sesuatu yang lain. Misalnya kalau apel hijau jatuh ke tanah, maka nilainya akan berkurang 1. Di blok kode di sini dikelompokkan nanti berdasarkan warnanya masing-masing. Jadi gerakan itu dikasih warna biru. Jadi kita bisa menggerakkan sprite-nya, apakah maju atau mundur, gerak ke atas, ke bawah, kemudian berputar, atau bergerak menuju ke posisi tertentu yang kita tentukan. Kemudian ada tampilan. Tampilan, jadi misalnya warnanya tadinya merah, kemudian bisa kita ubah menjadi hijau. Atau sprite yang tadinya wajahnya tersenyum, kemudian kita ubah wajahnya jadi cemberut. Nah, itu bisa kita ubah di tampilan. Kemudian suara. Nah, kita bisa memasukkan file suara sendiri atau menggunakan suara yang sudah disediakan. Bisa juga langsung merekam suara pada saat membuat gamenya. Kemudian kejadian. Kejadian ini misalnya kalau tombol spasi ditekan, apa yang akan terjadi? Kalau tombol angka 1 ditekan, sprite-nya ngapain? Nah, ini yang disebut dengan tombol kejadian. Kemudian ada kode untuk kontrol. Nah, kontrol itu contohnya yang ini, yang if. Jadi kalau misalnya apel hijau menyentuh sprite, maka nilainya akan bertambah 1. Itu nanti ada di blok kontrol. Kemudian ada di sensor. Sensor itu kalau di contoh game yang tadi penerapannya misalnya kalau Giga menyentuh apel hijau atau Giga menyentuh apel merah. Nah, itu. Kemudian ada operator. Operator ini untuk membandingkan. Bisa juga untuk operasi aritmatika. Jadi misalnya A tambah B atau A lebih besar B, apa yang akan terjadi? Kemudian yang selanjutnya ada variabel. Tadi di contoh game yang saya tunjukkan, di situ ada nilai, kemudian ada juga energi. Nah, itu semua kita definisikan di variabel ini. Jadi di sini kita bisa membuat variabel-variabel yang lain. Misalnya tadi belum ada nilai tertinggi. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian yang di paling bawah di sini ada balok saya. Jadi kita bisa membuat blok-blok baru yang belum disediakan oleh Scratch. Kemudian di sini ada kostum. Jadi di tab kostum ini, misalnya kita ngambil sprite, kucingnya tadi defaultnya dia warna kuning. Kita mau ubah warna kucingnya jadi belang-belang abu-abu dan hitam. Nah, kita bisa mengeditnya di bagian kostum. Kemudian di bagian suara, di sini ada banyak file-file suara yang sudah disediakan oleh Scratch. Di bagian sini juga kita bisa merekam suara kita sendiri. Jadi kalau misalnya dibutuhkan kita memberikan ilustrasi ke gamenya. Nah, kita bisa merekam suara untuk memberikan ilustrasi tersebut. Sehingga akan lebih menarik dibandingkan ilustrasinya hanya berbentuk teks. Nah, selanjutnya yang di sini adalah area script area. Jadi kita menggabungkan coding-coding yang ada di kode tadi di dalam script area. Jadi
di sini adalah tempat untuk memberikan perintah kepada script. Caranya kita tinggal drag and drop saja puzzle ya, saya silakan aja puzzle yang kita butuhkan untuk menggerakkan script. Jadi kita drag and drop ke script area sini. Ini misalnya kalau tombol hijau atau bendera hijaunya diklik, maka sprite-nya akan bergerak 10 langkah. Jadi dia akan maju. Sebenarnya bukan real 10 langkah ya, tapi 10 piksel di sini. Jadi majunya dia memang cuma sedikit, tapi istilahnya kalau di sini 10 langkah. Kemudian misalnya setelah bergerak dia akan berbunyi kucing. Karena sprite-nya mungkin kucing, kita bisa memberikan bunyi, dia akan bilang miau. Nah, di sini ada tombol panah. Jadi kita bisa mengganti-ganti. Ya, apakah berbunyi miau atau mungkin mengatakan hal yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sprite. Nah, sprite-nya default-nya kalau kita membuka aplikasinya, sprite-nya adalah seekor kucing. Kita bisa memilih sprite yang sudah disediakan di Scratch. Dan di dalam satu stake itu bisa ada lebih dari satu sprite. Jadi misalnya di sini ada kucing, kemudian ada katak, dan juga ada kupu-kupu. Apakah memungkinkan kalau misalnya kita di sini aku nggak cocok sama sprite-sprite yang ada di sini. Kita bisa menggunakan sprite rekaan kita sendiri. Jadi mungkin kalau ada nggak ya yang dari seni? Nah, biasanya yang pintar menggambar, dia pengen bikin sendiri karakternya. Nah, Scratch juga memfasilitasi. Jadi kita tinggal upload saja karakter yang sudah kita gambar, kita buat untuk dimainkan di game ini. Kemudian backdrop atau background-nya. Jadi kita bisa memilih background. Background-nya pilihannya juga banyak. Kalau misalnya nggak cocok dengan background yang sudah disediakan di Scratch, kita juga bisa mengupload background yang kita buat. Atau bisa langsung pakai capture dari kamera laptop. Jadi misalnya tembok di belakang saya ini kan putih ya. Kayaknya bagus ini buat background. Nah, daripada saya potret pakai kamera, kemudian nanti harus transfer ke laptop, saya bisa gunakan saja kamera dari laptop, langsung capture background di belakang saya, dan bisa langsung digunakan. Nah, jadi kalau penjelasannya banyak, jadi kalau membuat coding itu basisnya memang kita harus praktek ya. Jadi supaya benar-benar mengalami. Jadi yang sudah install Scratch, silakan dibuka aplikasinya. Sama-sama kita buat sesuai dengan perintah di latihan ini. Jadi kita membuat sebuah objek. Objeknya berupa kucing. Kemudian background-nya kita berikan background luar ruangan. Bisa pilih di menu background. Kemudian kita coba memberikan kode supaya kucingnya ini bisa bergerak. Jadi kalau panah kanan di keyboardnya kita tekan, maka kucingnya akan bergerak ke kanan. Kalau panah kirinya ditekan, maka kucingnya akan bergerak ke kiri. Silakan dibuka dulu aplikasi Scratch-nya. Kita langsung praktek ya. Pak Ibnu mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung aja atau di akhir. Takutnya kalau di akhir nanti malah sudah lupa yang mau ditanyakan. Iya, Bu.
Baik Bapak Ibu, sekalian dengan kita coba praktek, mungkin jika menemukan kendala atau kesulitan bisa langsung bertanya dengan Bu Nani atau lewat chat juga bisa. Ya. Yeah. Sudah install semua aplikasinya? Saya sudah. Sudah ya. Kalau sudah silakan dibuka. Jadi pada saat pertama kali aplikasinya dibuka, itu sudah secara default yang muncul adalah objek kucing. Misalnya kita nggak mau pakai kucing, kita mau pakai objek yang lain. Jadi di bagian bawah di sini ada pilih sprite, kita klik. Saya mau objek yang lain misalnya. Kalau mau mengerjakannya misal jam 1 atau 4 sore tidak apa-apa karena waktunya nanti akan ada waktu sampai. Saya mau yang ini, yang Gobu. Kemudian karena saya sementara ini cuma mau satu objek saja, jadi kucingnya saya hapus. Caranya, jadi di bagian bawah di sini ada sprite-sprite yang tampil di stick. Kita klik sprite kucingnya, kemudian di sini ada simbol sampah, kita klik saja. Maka kucingnya sudah hilang. Kemudian yang tinggal hanyalah si Gobu. Di sini ada posisi X dan Y-nya. Jadi kalau kita geser, nanti penunjuknya akan berubah juga, menyesuaikan. Jadi posisi X dan Y ini memudahkan kalau kita misalnya pada saat memulai game, aktornya ini akan kita tempatkan di mana. Misalnya pertama kalau pada saat diakhiri, nanti pada saat kita klik tombol hijau menjalankan ini, dia akan berpindah sesuai arah atau titik yang sudah kita tentukan. Kemudian di sini ada ukuran. Jadi defaultnya 100. Kalau misalnya dirasa terlalu besar, bisa kita ubah jadi misalnya 50. Nah, dia jadi kecil. Misalnya kita jadi 150. Nah, dia jadi sebesar ini. Biar nggak terlalu besar, saya kasih 75 saja. Oke. Selanjutnya kita pilih background-nya. Jadi di sini latar. Nah, misalnya kita pilih tadi di luar ruangan ya. Nah, misalnya di sini aja, di lapangan sepak bola. Ya. Tadi diminta si sprite-nya ini, kalau tombol panahnya ditekan, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk mengatur itu kita menggunakan baris kode yang di kejadian. Nah, jadi di kejadian di sini sudah ada menu ketika tombol apa ditekan, apa yang akan terjadi. Jadi ini kita drag saja ke kanan. Tadi dimintanya panah ke kanan ya. Jadi ini yang spasi ada panah di sini kita klik. Tadi mintanya panah kanan. Kalau tombol panah kanan ditekan, dia akan bergerak ke kanan. Gerakan kita ambil di kode di kelompok gerakan. Nah, dia akan bergerak 10 langkah. Kita bisa cek. Jadi klik aja tombol hijau yang di sini. Kemudian silakan ditekan panah
ke kanan. Dia sudah bergerak ke kanan. Kalau kita tekan panah ke kiri, dia belum bergerak. Karena tombol yang ke kirinya belum kita berikan. Sekarang kita kasih kejadian lagi. Jadi kalau misalnya tombol kiri, kita ganti panah kiri yang ditekan. Kemudian gerakannya gerak 10 langkah. Karena gerakannya nanti ke kiri, sehingga ini bukan 10 tapi min. Kita coba jalankan lagi. Kanan, oke, ke kiri. Mudah ya? Sudah berhasil semua? Nah, silakan dipraktekkan dulu. Bu Rini sudah berhasil? Saya masih ini, Bu. Coba masukkan mulai sprite-nya dulu. Tadi masih ngamati enggak? Yes. Karena harus ngamati jenengan ini dulu baru sekarang prakteknya, Bu. Kalau misalnya terlalu cepat nanti bisa diinterupsi saja ya. Oh, ngaten. Oke. Itu di kolom chat ada pertanyaan itu sepertinya, Pak. Oke. Kalau ini Bu Nani, kalau tanpa keyboard apakah bisa misalnya untuk screen settingannya? Oke. Mungkin untuk settingan di ini mungkin untuk settingan di kejadian itu yang di tombol kan. Untuk opsi-opsi panah kanan atau apa? Tombol semua, jadi tombolnya ini memang jadi tombol huruf semua bisa digunakan, angka juga bisa digunakan. Jadi memang ini settingannya mainannya kayak gitu. Dan script ini belum ada versi Android-nya ya. Jadi memang digunakan untuk di komputer atau di laptop saja. Oh. Oke. Kalau untuk yang versi Script 2, berarti dia pilihannya itu settingnya di mana berani ya? Settingan apanya? Settingan yang di kejadian itu kan, ini kan klik bendera. Kalau yang untuk versi 2, dia pilihan untuk panah kanan kiri itu gimana ya? Ya, yang kedua kayaknya tampil mirip, ada ini. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Nah, kalau bahasa Inggris di sini ada gambar bola dunia ya. Oh, oke. Klik aja pilih ya bahasa Indonesia. Oh, berarti untuk perintahnya itu kita tinggal nyusun kayak puzzle di samping ini Bu Nani ya? Iya. Oh. Bisa bikin sendiri. Jadi bisa lebih cepat bikin gamenya. Kalau Bu Nani untuk yang 10 gimana dia mau diulang? Oh, jadi gerakan tadi kan kalau yang ada kan cuma gerak 10 langkah ya. Nah, gerak 10 langkah, kita klik aja di angka 10-nya, kemudian kasih tanda min di depannya. Kalau suatu saat ternyata ngambil perintahnya udah salah, udah terlanjur di sini, kita tinggal kembalikan aja ke sini. Nggak dipakai. Bu Rurin dari UB sudah. Halo Bu Nani, kita mengikuti dengan sepatah.
baru mulai. Jadi kami dari UP melihat ini, begitu ya. Iya, kami mengikuti. Iya. Mungkin harus banyak belajar Bu Nani. Iya. Bu Nani, ini kalau kita mengerjakan ini jadi harus sambil bisa membayangkan gitu ya, sambil imajinasi gitu ya Bu. Ya, jadi kalau di pemrograman itu ada istilahnya algoritma, logika dan algoritma. Nah, jadi kalau codingnya kan sudah dibantu dengan kode-kode yang ada di sini. Nah, kita tinggal belajar logika dan algoritma saja. Jadi misalnya gini, algoritma itu contohnya yang tadi misalnya apel. Kalau apel hijaunya atau yang gampangnya gini aja. Jadi algoritma itu adalah urut-urutan bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Tadi masalahnya adalah di sini ada sebuah objek namanya GoGo. Kita diminta supaya kalau keyboard kanannya ditekan, dia akan bergerak ke kanan. Kalau keyboard panah ke kiri ditekan, dia akan bergerak ke kiri. Ya, jadi kita harus bisa membayangkan dulu apa sih yang akan kita lakukan terhadap sprite ini. Atau sprite ini kita suruh ngapain sih? Apa cuma diem aja di lapangan itu? Nah, itu. Jadi permasalahan itu kemudian akhirnya diselesaikan dengan memberikan kode tadi. Jadi tadi kan mintanya kalau tombol kanannya ditekan, maka dia akan gerak ke kanan 10 langkah. Kemudian kalau tombol kirinya panah kiri ditekan, dia akan bergerak ke kiri. Satu step lah ya. Jadi kalau di sini tulisannya udah 10 langkah ya kita ikuti aja 10 langkah. Misalnya mau kita tambahkan suara. Jadi setiap kali dia bergerak ke kanan, dia akan bersuara. Kita mainkan suara. Suaranya ada suara pop. Kita coba. Jangan lupa tekan jalankan. Atau kita bisa, misalnya saya mau rekam. Misalnya pada saat tombol kanan panah kanan ditekan, dia akan bilang maju. Jadi di sini kita klik aja tombol rekam ini. Klik tombol rekam dulu, baru kita bilang maju. Ayo maju. Nah, kita bisa cek. Karena yang di sini kan nggak akan kita pakai. Kita simpan dulu. Kita coba putar. Ya. Jadi kemudian kita balik lagi ke kode. Kita ganti suaranya. Tadi defaultnya akan nama filenya itu adalah recording 1, 2, 3 sampai sekian. Nah, kita jalankan lagi. Ya. Dengaran ya. Jadi sangat memudahkan, kita bisa langsung rekam suaranya di aplikasi ini. Bu Nani, kalau untuk previewnya gimana Bu Nani? Langsung ya, langsung di scratch-nya. Langsung ya? tombol hijaunya, ya, langsung di scratch-nya. Oh, gitu. Diklik aja tombol hijaunya, bendera hijau. Nah, pada saat kalau kita jalankan kan di sini bloknya akan ada kedip-kedip kuning ya. Nah, berarti artinya blok perintah itu yang sedang dijalankan pada saat ini. Kalau misalnya mau dia bisa gerak ke atas ke bawah gimana?
Berarti kita harus tambahkan tombol kejadian lagi ya. Misalnya tombol, berarti kita pengen dia gerak ke atas, kita pilihnya panah atas. Kemudian gerakannya kalau ke atas kira-kira apa? Di sini kan gerak 10 langkah, ini gerak min 10. Nah, jadi di stick ini kan kalau secara horizontal, arah horizontal ini kita menyebutnya arah X. Kemudian kalau arah vertikal ini kita menyebutnya arah Y. Sehingga kalau Y ke atas itu positif ya, kalau ke bawah itu berarti negatif kan. Itu pelajaran apa namanya? Sumbu kartesian. Nah, sehingga kita akan mengubah Y. Jadi, ubah Y-nya sebesar, ke atas tadi positif ya. Berarti mengubahnya sebesar 10. Kita coba panah ke atas. Ya, dia sudah bergerak setiap kali ditekan. Dan sampai atas turunnya gimana? Berarti, keuntungannya kita bisa tinggal copy ini aja. Jadi ini saya klik kanan, gandakan, taruh di bawahnya, tinggal sini kita ganti panah bawah. Y-nya tadi kalau ke bawah itu kan negatif, berarti min 10. Kita coba jalankan lagi. Ya. Jadi sudah bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, naik, turun. Mudah ya ternyata membuat game. Nanti kalau udah keasikan, mengeksplorasi ini sampai lupa makan. Bu Nani, tadi kalau ada perintah yang salah, tadi mendelete-nya pripun, Bu? Saya Tinggal kok dikembalikan aja, geser ke balik ke kiri. pripun, Bu? Misalnya ini yang ini salah, saya klik, kita kembalikan ke sini. Berarti harus dipisahkan ya, harus dipisahkan dulu ya. Iya, kalau enggak, kalau yang klik dia di atas, ya di atas, semuanya akan kembali. Oh. Yang mana pisahkan dulu, baru dibuang. Oke. Oke, sudah bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sekarang kita coba tambahkan objek yang lain. Kita tambahkan misalnya objek bola ya, atau balon juga boleh lah. Kita tambahkan bola. Kita... Kenapa? Kita pilih sprite. Kita cari bola. Misalnya bol yang ini. Bolanya kuning. Saya nggak mau yang kuning. Misalnya ini kan kobonya udah kuning. Bolanya jangan kuning juga dong. Mau kita ganti warnanya. Kita bisa tinggal klik tombol kostum di sini ya. Kostum. Nah, di sini ada banyak pilihan bola. Kita mau misalnya bolanya, ini rumputnya hijau, jadi jangan hijau. Kita kasih biru aja deh. Ya, bolanya otomatis sudah berubah warnanya menjadi biru. Kemudian ini kobonya ukurannya segini, bolanya segini. Hampir sama ya. Nah, bolanya saya kecilkan misalnya 70. Kobonya diperbesar deh. Nah, diklik lagi kobonya di sini. Jadi 100.
Nah, sekarang misalnya skenario gamenya kita buat yang sederhana dulu. Bolanya satu aja dulu. Kalau sudah bisa bikin satu, nanti bikin banyaknya gampang. Bolanya ini satu, warna biru ya. Desainnya adalah kalau bola ini, kalau si gobo ini menyentuh bola, maka bolanya akan hilang. Seperti contohnya tadi kan kalau misalnya si giganya berhasil menyentuh apel hijau, maka apel hijaunya akan hilang. Jadi sekarang kita memberikan perintahnya ke bola. Jadi pastikan yang di sprite-nya yang diklik yang bola ya. Jadi kan if ya, kalau bola menyentuh kubu, bolanya akan hilang. Nah, ini pedomannya dulu sebelum kita memilih pasal-pasal yang cocok. Kalau bola menyentuh kubu, maka bolanya akan hilang. Jadi pertama pada saat tombol hijau diklik, ya, pada saat tombol hijaunya dijalankan, kalau bola menyentuh kubu, nah kita cari di bagian kontrol. Kalau, maka itu adalah di if dan then. Jika ya. Jika. Nah, kita tarik ke sini. Jika bola menyentuh kubu, nah kita cari di bagian sensor. Bagian sensor di sini ada menyentuh. Kita tarik, pastikan kotak apa ini? Segi 6. Kalau di bahasa pemrograman istilahnya adalah struktur keputusan ya. Jadi simbolnya segi 6 ini adalah keputusan if. Nah, jadi kalau udah putih-putih baru dilepas. If menyentuh siapa tadi? Menyentuh kubu ya. Nah, kalau menyentuh kubu, apa yang terjadi? Dia menghilang. Menghilang itu berhubungan dengan di tampilan. Sehingga kita ke tampilan di sini. Kita cari. Nah, di sini ada tampilkan dan sembunyikan. Jadi kalau dia menyentuh kubu, dia akan disembunyikan. Bisa dicoba dulu. Kubunya gerakkan kanan kiri ke atas. Nah, kenapa nggak hilang? Dia nyentuh ya, tapi ternyata kubunya nggak hilang. Kemudian kita tambahkan ada nama kontrol lagi bahwa kalau kubunya sudah hilang, skripnya berhenti di sini. Berhenti di skrip ini. Masih nggak mau hilang juga. Nah, jadi pada saat diklik, kok nggak mau hilang ya? Bentar, saya cek dulu skripnya.
Oh, maaf, ini kan harus kita cek lagi. Bentar ya. Atau harus kita pakai yang ini ya. Misalnya ini deh. Saya coba dulu ya. Banyak toko. Dan kalau tidak, kalau tidak dia kita geser. Oh, enggak juga ya. Atau mungkin harus pakai fungsi mulai. Kita balik lagi ke kubu di sini. Jadi pada saat ketika diklik, kita panggil ada fungsi mulai. Nah, kita siarkan pesan 1. Nah, jadi pesan 1 itu kalau di coding istilahnya adalah fungsi. Jadi pada saat diklik memanggil fungsi pesan 1. Nah, kemudian kita balik ke bolanya lagi. Sebelum di sini kita ketika menerima pesan 1 ya. Nah, kita coba lagi. Kok nggak mau hilang juga ya? Bu Nani, kalau untuk codingnya itu dia harus nyambung atau nggak masalah Bu Nani dipisah perintahnya? Jadi kalau ada kepalanya di sini bisa dipisah. Oh, okay. Kenapa ini ya? Bentar ya. Jadi asiknya bikin coding tuh gini. Kita sudah memperkirakan, oh harusnya sudah jalan, tapi ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Oh, sekarang malah begitu kita klik langsung hilang. Padahal belum kita jalankan. Nah, kita tapi pada saat kita klik lagi dia hilang. Nah, berarti ada script yang masih kurang tepat. Ini saya pisah dulu.
Tapi kalau misalnya ini pada saat menyentuh, saya klik ini lagi, dia akan hilang. Nah, coba saya kasih berhenti. Masih nggak mau hilang, tapi begitu kita klik sininya sekali lagi, baru dianya menghilang. Jadi ada script yang masih kurang tepat. Di sini ini bisa kita ganti ya, misalnya mulai. Nah, siarkan mulai, jadi yang di bola tadi juga kalau kita menerima pesan mulai, if then, ini sudah ada, ya masih belum. Tapi begitu ininya kita klik lagi, maka baru dia menghilang. Pak Farid mungkin bisa membantu secara struktur algoritmanya. Ini sudah benar ya? Bu Enda mungkin. Ini saya kesini dulu. Nggak muncul karena dianya sudah disembunyikan. Kita kasih waktu tunggu. Masih tetap nggak mau hilang juga. Atau mungkin ini perintahnya untuk bola di sini Bu Nani. Kenapa? Gitu kan? Ini kan Iya. perintahnya untuk bola, mungkin bukan untuk kubunya. Iya, ini kan skripnya kita ada di skrip bola. Jadi kalau bolanya menyentuh kubu, maka dia akan disembunyikan. Setelah itu skripnya berhenti di sini. Jadi kalau di sini artinya bukan bolanya yang bergerak ke gobo gitu. Jadi maksudnya gobo Bukan, juga karena bisa. yang kita gerakkan, kita kasih tombol untuk bisa bergerak tadi kan si gobonya. Si gobo. Oh iya ya. Oke. Atau kita buat gobonya, bolanya random dulu ya. Yang ini nanti saya cari lagi. Halo. Kelamaan berhenti di sini. Halo Bu Nani. Oke. Iya, silakan. Ini di tempat saya juga kebetulan nyoba, jadi mungkin ya ini kalau yang tanda bendera hijau diklik itu eventnya terjadi ketika posisi bendera itu diklik saja. Jadi tadi Bu Naninya kan nyobanya bendera diklik lalu karakternya didekatkan. Nah itu kan event bendera dikliknya kan sudah berlalu. Jadi kejadiannya cuma 1 detik ketika bendera itu diklik. Nah, tapi ketika sebelum di start, ini saya coba dan karakternya ditempelkan ke bola gitu ya, terus benderanya diklik start mulai kan efeknya muncul kan hilang kan berarti sudah benar event itu terjadi ketika benderanya dimulai. Tapi kalau menggunakan yang arrow tadi kayak press
right atau left itu kan eventnya ketika kita klik tombol arah kanan itu kalau kita pakai yang hide itu tadi, kalau di tempat saya bisa Bu. Jadi ketika lalu misalnya karakternya di sebelah kiri, bolanya di sebelah kanan, lalu kita maju satu langkah ketika bertabrakan dengan bola itu berhasil menghilang. Jadi Berhasil menghilang. jadi Yang menghilang bolanya apa kubunya? Bolanya. Jadi ada banyak cara ya. Jadi kalau misalnya dari Malang ke Surabaya bisa lewat tol, bisa lewat jalur yang lain. Jadi Pak siapa tadi ini tadi? Halo? Saya Hendy Bu. Pak Hendy Bu, Pak Hendy Purwoko. Jadi bisa script ininya dia yang bolanya yang menyentuh kubu atau bisa kita berikan yang di sini ya. Misalnya ini kalau dia gerak ke kanan ya, bolanya di kanan, dia di kiri. Kalau ininya gerak ke kanan, kalau ini kubunya menyentuh bola, maka bolanya hilang. Gitu ya Pak Indi ya? Yang menghilang Cara logikanya. karakternya Bu, tadi saya nyoba. Ya, kalau yang di sini yang hilang karakternya. Nah, karena skripnya kan dipakainya di karakter. Sementara kita mau yang menghilangnya si bola. Jadi tadi memang benar pada saat tombol hijaunya diklik, yang di bolanya itu kan hanya tampil ya. Tapi di kubunya kita juga memberikan event bahwa kalau diklik, dia akan memanggil fungsi mulai. Nah, pada saat ada fungsi mulai yang di bolanya di sini, jadi ketika aku menerima mulai, maka jika menyentuh si kubu, maka sembunyikan. Kalau kemudian tunggu 1 detik dan skripnya selesai. Tapi ini tadi ternyata di sini harus dijalankan 2 kali baru bolanya menghilang. Oke, ini nanti saya cari lagi dulu ya, biar kita nggak kelamaan. Sekarang kita mau mencoba bolanya keluarnya random. Jadi kalau ini tadi kan masih diem 1 bola saja ya. Kalau di game yang contoh yang kita mainkan tadi kan bolanya random keluarnya. Ya, ini masih berkaitan, jadi kalau menerima mulai, nah ini kita geser dulu. Kita, kalau dia menerima mulai, kita atur gerakannya. Misalnya kita coba dulu, dia pergi ke posisi sembarang. Nah, kalau di sini berhasil, yang blok ini tadi masih belum berhasil. Jadi pada saat kita klik, bolanya akan bergerak ke posisi sembarang ya. Sementara kita maunya bolanya misalnya bersatuan dari atas. Sehingga posisi sembarangnya ini kita ganti. Bolanya akan meluncur 1 detik ke titik X-nya, koordinat X dan koordinat Y. Jadi stick ini kalau maksimalnya di batas kiri itu adalah 200, sebelah kanan juga 200. Jadi totalnya itu adalah 400. Pusat koordinatnya kan di tengah-tengah. Sehingga kalau ke sini itu sampai min 200, kalau ke kanan sini itu sampai plus 200. Sehingga X-nya ini adalah antara min 200 sampai 200. Kita pakainya di operator. Nah, jadi kita pakai yang
ini X-nya sampai yang ada angka 50-nya putih, baru ini kita lepas. Jadi kita pilih acak dari min 200 sampai 200. Kemudian Y-nya, misalnya kita Y-nya ini berapa ini ya? 90 misalnya. Atau kita kasih aja 100. Kita coba jalankan. Ya. Jadi dia akan milih secara acak. Tapi ini kan masih satu bola ya. Tadi kan kita pengennya ada banyak bola. Sehingga kita harus menggandakan satu bola biru ini. Cara menggandakannya kita juga menggunakan script ya, menggunakan kode. Jadi bukan kita jejer-jejer di sini bolanya ada banyak, enggak. Jadi cukup satu bola ini saja kita gandakan. Jadi sebelum proses pengacakan ini, kalau kita menerima perintah mulai, di sini ada kontrol. Selamanya, jadi sepanjang gamenya ini masih dijalankan, dia akan menggandakan dirinya sendiri. Menggandakan diri itu ada di sini. Nah. Jadi membuat klon dari diriku. Kita coba. Kemudian ada waktu tunggunya. Tuh, misalnya kita tunggu. Jadi supaya ada jeda pada saat nanti bolanya berjatuhan. Misalnya di sini 2 detik deh. Nah. Tadi kan bolanya nanti ini harapannya menjadi banyak. Nah, kemudian kita berikan kontrol lagi. Jadi kalau aku mulai sebagai klon, dia akan meluncur acak. Ya. Sudah jadi banyak ya. Bu Nani, kalau untuk jumlahnya itu bisa di-setting Bu Nani ya? Kenapa? Enggak. Kalau untuk Jadi jumlah bulannya itu. karena di sini ada selamanya ya. Kita tinggal bisa kasih di sini misalnya kalau pada saat sudah jadi klon, kalau misalnya klonnya jumlahnya sudah 10, maka skripnya berhenti. X-nya tadi misalnya Y-nya saya 140. Ternyata dia geraknya ke atas, masih ke atas. Nah, kita pindah ke sini. Dia ini Y-nya berapa ya? Y-nya 153 ke 90. Ya. Jadi dia rata di sini. Kalau misalnya Y-nya kita pilih acak juga, Y-nya juga kita buat acak. Y-nya acak dari, karena dia mau ke sampai bawah.
Di sininya misalnya 150, di sininya min 200. Ya, jadi batasnya sampai di sini. Nah, ini sudah mulai lebih bervariatif ya jatuhnya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Lamanya ini bisa kita set, misalnya di sini tunggunya saya ganti jadi 1 detik. Ya, jadi bolanya jatuhnya lebih cepat. Yang ini saya hapus dulu. Kita bisa membuat ini, jadi kita mau bikin mirip dengan yang di Giga tadi ya. Nanti kalau dia nyentuh ini hilang, kalau nyentuh garis batas yang sudah kita tentukan, dia akan hilang juga. Jadi meluncur 1 detiknya ini kita ulangi secara terus-menerus. Ulangi itu ada di ulangi. Dia akan jatuh terus-menerus sampai menyentuh ke pinggir atau menyentuh si kubu. Karena ada pilihan atau kita pakai operator. Nah, di sini kemudian menyentuh itu ada di sensor ya. Nah, yes. Aduh. Ya, jadi kalau nggak pas, dia akan tidak mau masuk. Nah, dia menyentuh pinggir. Pinggir itu jadi area yang di bawah. Atau dia menyentuh kubu. Nah, kita ulangi sampai G. Ya, Bu Nani, mohon maaf ya, terkait durasi, Bu Nani, karena settingannya ada diskusi 30 menit atau mau langsung aja atau gimana? Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Bapak Ibu, mungkin sambilan dilanjut Bu Nani, bisa ditanyakan jika kesulitan pada waktu prakteknya atau mungkin ada yang lain, silakan. Bisa dilanjut Bu Nani sambilan. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung aja ya. Boleh bertanya, mohon izin? Oke, boleh, silakan. Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Maaf, saya hidupkan dulu videonya. Nggih. Bu Nani, misalkan untuk kita bisa belajar contoh-contoh sederhana gitu ya dari satu game yang tidak terlalu bulat itu tidak terlalu banyak, itu kira-kira ada enggak ya Bu di aplikasinya ini? Mungkin ada demonya. Oke, jadi di aplikasinya di sini ada tutorial. Nah, misalnya kita klik tutorialnya. Nah, misalnya di sini ada memulai scratch. Jadi misalnya kita pilih yang ini ya, animasikan sebuah nama. Nah, di sini jadi sudah ada Bu Nani, step-stepnya. tampilannya masih statis, tampilan screenshot-nya. Di saya masih statis ya?
Sudah Bapak kok Ibu yang Pak. lain? Oh, Sudah, sudah Pak Farid. Sudah. Oh, sudah. terima Oke, kasih. oke, yang oke. nge-lag. Oh ya, Ya, jadi kita klik tutorial, pilih salah satu. Di sini sudah kita tinggal ngikuti aja step-stepnya. Nah, jadi misalnya pilih sprite huruf. Kemudian mainkan suara. Kemudian pilih sprite huruf yang lain. Nah, jadi sudah ada kodenya apa, kemudian petunjuk stepnya untuk diikuti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kesulitan, kita tinggal cari yang di tutorial, yang kira-kira mirip sama. Nah, ini ada ching size, jadi mengubah ukurannya. Nah, selesai. Jadi hanya dengan berapa tahap tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mau lihat yang lain, misalnya permainan kejar-kejaran. Jadi kita tambahkan latar belakang, tambahkan sprite. Nah, ini kayaknya ada contoh yang hilang tadi. Random. Oh, enggak, dia enggak hilang, cuma sampai menangkap. oke. Terima kasih Bu Nani. Jadi Oke. paling tidak kita bisa melihat Jadi di nanti tutorial bisa itu ya. dieksplor lagi. Explore di situ Versi ya. online Oke, oke. maupun offline, Siap, siap. fasilitasnya sama. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ya Bu, ada yang kesulitan. Ini saya ada waktu pakai aplikasi. Izin tanya Bu Nani. Oke, silakan Bu. Apa namanya ini tadi kan saya lihat bahwa Scratch-nya ini ada versi ini, versi sekian gitu ya. Jadi update terus nih. Nah, itu nanti apakah otomatis atau ya kalau ada yang baru kita harus download lagi untuk yang offline gitu ya, otomatis gitu. Ya, kalau yang offline, kalau ada versi baru berarti kita harus download lagi versi yang terbaru. Tapi kalau kita pakai yang online, maka otomatis yang dipakai yang di online itu adalah versi yang terbaru. Oke, nggih, makasih. Mohon izin tanya. Oke, silakan. Iya. Mohon izin tanya Bu Nani. Silakan Oke, Pak silakan Wayan. Pak Wayan. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa. Ini terkait dengan hasil akhir. Nah, ketika kita sudah selesai, apakah ini bisa disimpan dalam bentuk video, Mbak? Video enggak. Jadi kalau yang kayaknya kalau yang versi 2 kita kerja di Scratch itu ada fasilitas untuk merekam. Tapi kalau yang di versi 3 ini saya cari-cari fasilitas untuk merekamnya enggak ada. Oh, belum. Berarti kalau sudah selesai misalnya dalam bentuk apa dia ini? Dalam bentuk file. Ya. Jadi filenya ekstensinya apa ya? Saya ganti ini dulunya. Yang ini. Oke. Jadi di Scratch. Jadi kita bisa menyimpan kalau pengen tadi kan di awal saya bagikan filenya langsung dimainkan. Nah, itu kita bagikannya ke versi yang online. Jadi di bagian sini kita tinggal upload saja hasil pekerjaan kita yang dari offline tadi. Jadi di berkas ini kita tinggal muat dari komputernya. Jadi filenya kita ambil kita unggah ke versi yang online. Setelah itu nanti kita bisa membagikan ke orang lain. Nah, salah satu keuntungannya kalau kita bekerja secara online ini kita bisa melihat skrip dari game-game yang sudah dibuat oleh orang lain. Kayak tadi yang misalnya kita ke sini lagi, Scratch, kita cari
Misalnya waterfall. Apa ya? Nah, ini aja, I believe I can fly. Nah, di sini kalau ini sederhana ya, dia cuma menggerakkan awan yang di atas. Skripnya apa sih untuk menggerakkan awan di atas ini? Kita bisa lihat di sini ada lihat dalam. Nah, kita klik lihat dalam. Oh, ternyata hanya untuk menggerakkan ini skripnya. Ya. Jadi kita bisa lihat skrip yang dibuat oleh orang lain. Kita bisa meniru, menconteknya, tinggal memodifikasi. Jadi ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk berkreasi menggunakan Scratch ini. Seperti itu Pak Wayan. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama. Lagi satu Bu, terkait dengan yang versi online, kita harus membuat akun ya? Iya, jadi daftar aja, gratis kok. Gratis, ada bayarnya. Iya, nggak usah pakai bayar. Baik. Terima kasih Bu Nani, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Nani, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Bu Yuyun, Bu Nani. Oke, silakan Bu. Ibu, mohon maaf, ini kalau seumpama kita sudah membuat game ini, ya, itu masuknya ke dalam multimedia interaktif atau bisa dijadikan hypermap atau bagaimana nih? Oke. Jadi kalau kita di versinya offline ya, kita bisa bilang ini interaktif karena ada interaksi ya di antara pengguna dengan sistemnya. Nah, pada saat membagikan karya ini kita bisa embed. Misalnya kita sudah punya LMS ya. LMS mungkin basisnya Moodle atau apa. Nah, kita bisa tempelkan hasilnya ini ke LMS kita. Pada saat sudah ditempelkan di LMS kan berarti sudah jadi hipermedia. Jadi kalau berdiri sendiri itu bisa ke modul interaktif atau game interaktif. Kemudian kalau ditempelkan di LMS milik lembaga misalnya, itu sudah bisa jadi hipermedia, Bu. Halo? Halo, Bu Yuyun. Halo? Saya putus atau Bu Yuyunnya ini? Koneksi mungkin, Bu. Oh iya. Ya gitu ya. Jadi kalau versi kalau sudah kita gabungkan ke LMS itu sudah nanti bagian dari hipermedia. Kayaknya di saya ini yang koneksinya keputus. Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu Nani. Oke, ya. Ya, mungkin bisa dilanjut. Yang di sini yang terputus. Ini ada pertanyaan, apakah perintah harus ditulis berurutan dari atas ke bawah? Ini bisa di samping-samping, Pak. Ya. Jadi karena setiap blok itu adalah sebuah fungsi yang berdiri sendiri. Sehingga tidak harus urut dari atas ke bawah di bagian sini semua. Ini bisa. Jadi ini satu blok sendiri, satu blok perintah sendiri. Di sini satu blok perintah sendiri. Kalau bisa supaya katakanlah misalnya muat satu layar, bisa dijajarkan aja di kanan kiri. Itu tidak harus dari atas ke bawah. Tapi untuk satu
dalam satu blok memang urutannya. Jadi ini mengerjakan perintahnya itu dia urut dari atas ke bawah. Tapi kalau sudah beda blok, nggak masalah, mau ditaruh di sampingnya juga bisa. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada berapa menit, Pak Ibnu? Masih 15 menit sampai jam 15 menit. 11. Ya, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Nani, izin bertanya Bu Nani. Ya, silakan Pak Wahyu. Prinsip yang ini, yang variabel itu, yang apa nilai skor itu gimana prinsip utamanya? Oh iya, kita coba ya. Kita coba tampilkan aja, nggak apa. Ini ya. Nah, misalnya kita mau nampilkan nilai, di sini ada variabel. Nah, kita di sini kan belum ada nilai ya. Kita buat aja sebuah variabel. Nah, variabelnya misalnya nilai. Oke. Nah, di sini sudah langsung muncul nilainya. Di sini dia tercentang. Artinya yang tercentang itu yang ditampilkan di stack. Misalnya kita buat satu variabel lagi. Energi tadi nyawa ya. Jangan nyawa, energi deh. Energi atau kekuatan. Nah, energinya ada di sini. Jadi, katakanlah misalnya si kubunya menyentuh bola, maka nilainya bertambah sebesar 1. Kita coba ya. Jadi, if ini kita di script bola ya. If menyentuh, kalau menyentuh kubu, di variabelnya kita ubah nilai. Kita coba. Nah, udah jalan ya. Kalau kita menyentuh nah nilainya sudah bertambah. Jadi lebih mudah ya ngasihnya ini. Nah, kenapa pada saat saya stop nilainya kok tetap 4? Harusnya pada saat kita jalankan nilainya kan harus mereset ke 0 lagi ya. Bukan hasil permainan yang terdahulu. Nah, kita ke sini. Jadi kita ke sprite kubunya. Jadi pada saat diklik mulai, itu kita harus mengatur nilainya ke 0. Ini pada saat kita hentikan nilainya 8. Nah, pada saat kita klik mulai nilainya sudah berubah lagi menjadi 0. Seperti itu contoh penggunaan variabel. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Nani, saya maaf tanya lagi Bu Nani. Oke, silakan. Tadi kalau misalnya kita mohon diulangi jika kita ingin memasukkan karakter yang dari luar Bu Nani. Oh. Gambarnya dari luar, nggih. Itu caranya gimana Bu? Ini kan ada pada saat pilih sprite ada di sini unggah sprite. Nah, kita tinggal cari aja Baik. karakternya.
Atau mau gambar di sini juga bisa. Misalnya di sini ada pilihan lukis. Nah, kita bisa melukis di sini. Kalau yang pintar gambar, bisa langsung gambar di sini aja. Kalau saya gambarnya ya paling lurus sama kotak aja. Bu Nani, berarti untuk karakter ini bukan animasi Bu Nani ya? Untuk format karakternya itu paling yang PNG, JPEG itu ya? Enggak, Atau jadi yang GIF kalau gitu kita bisa? mau menganimasikan, itu nanti ada di bagian kostum sini. Nah, misalnya si Goku. Goku ini kebetulan, kalau Goku A-nya posisinya begini, Goku B, apa bedanya ini? Oh, bentuk ini mulutnya. Nah, dia tertawa, kemudian, nah, di sini. Jadi nanti pada saat menganimasikan, kita panggil aja. Kita panggil misalnya Goku A, Goku B. Oh iya. Jadi ada pilihan mengubah kostum. Misalnya Goku C ini warnanya kita ubah ya. Nanti coba kita panggil. Nah, misalnya gini. Goku C. Nah, misalnya pada saat diklik mulai, kita ganti tampilannya, ganti kostum. Nah, kita tambahkan di sini. Kostumnya kita ubah jadi kuning. Kita coba jalankan. Nah, gitu. Jadi ada perintah untuk mengganti kostum. Jadi misalnya kalau kita bikin jalan ya, animasi jalan, itu rekayasanya dengan ini perintah untuk ganti-ganti kostum. Ya, seperti itu, Pak. Siapa Oh, ini tadi iya. ya? Pak Moderator Bu Nani. Oh, nggih, Pak Ibnu. Kalau ada lagi silakan. Sebelum diakhiri. Ya Bu Nani. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu Ya, yang terima Pak Alif. kasih. Ya. Silakan Pak. Pak Alif. Ya, terima kasih Pak Ibnu dan Bu Nani. Ya, ini menarik ya kita. Saya pribadi jadi nge-review lagi ya dulu. Coba pakai Scratch itu masih yang di versi 2, itu juga sudah berapa tahun yang lalu gitu ya. Ternyata sekarang sudah 3.19.2 dan support di Windows 10 ya. Jadi di store-nya Microsoft itu sudah bisa download dipakai, ada aplikasi Scratch gitu. Nah, ini yang dan kebetulan sekarang sudah jadi PTP, sekarang ini jadi wawasannya nambah gitu ya. Sekarang diingatkan lagi tentang Scratch lagi. Memang kita harus bikin media. Nah, mungkin ini yang saya tanyakan dan mungkin pengalaman Bu Nani gitu ya. Game-game seperti apa yang cocok dibuat melalui Scratch Bu? Kayak ini kan kalau dulu sih memang kebanyakan contohnya game-game yang bersifat ketangkasan gitu ya, ke kanan, ke kiri, naik, atas, bawah gitu. Kalau game-game seperti kayak yang mengolah pikiran gitu, kayak kuis atau apa itu cocok enggak dibuat dengan Scratch atau bisa apa enggak gitu ya? Atau menurut pengalaman Bu Nani gimana? Bisa, Pak. Jadi misalnya pada saat kita dijalankan muncul soal pertama, katakanlah 100 tambah 50. Nanti kalau dia jawab benar, dia akan munculkan soal yang kedua. Misalnya ini cari warna kuning. Nanti pada saat mouse-nya diklik ke objek warna kuning, dia akan lanjut ke soal yang ketiga. Oh, berarti jawabannya sudah kita berikan di layarnya itu Bu ya? Bukan diinputkan sendiri itu enggak bisa ya? Kasih inputan juga bisa. Jadi ada menu untuk inputan juga. Saya lihat ada. Di sini ada log saya. Jadi kalau ada fungsi-fungsi yang belum ada di kode ini, kita bisa
memungkinkan untuk nambahkan. Cuman di bagian sini saya belum banyak eksplorasi bagaimana untuk nambahkan balok lagi. Tapi Scratch memberikan kemudahan. Jadi kalau yang kita cari ternyata belum tersedia, kita bisa nambahkan. Bikin lagi sendiri Seperti gitu itu. ya. Iya. Seperti itu Pak Ali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bu nggak Nani. puas, jadi nanti mengeksplorasi yang di bagian sini. Ya, ini memang perlu waktu ya, meluangkan waktu untuk mengeksplor sendiri. Ya, ini mudah-mudahan ada niatnya, Bu. Amin. Udah jadi PTP yo, harus niat. Oh iya, okay. Bismillah. Oke, baik, Bapak yang lain mungkin masih ada, kita manfaatkan waktu yang masih 2-3 menit ini, atau mungkin mau review, Bu Nani, silakan. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak puas dengan kegiatan 2 jam ini, jadi nanti bisa mencoba-coba lagi. Jangan takut untuk salah pada saat mencoba ya. Komputernya nggak akan nge-hang kok. Ya, jadi Scratch sudah menyediakan fasilitas yang berbasis GUI, sehingga walaupun kita nggak punya basic coding atau belum pernah belajar pemrograman, yang penting kita tahu skenario atau alurnya. Jadi si objeknya mau disuruh ngapain sih? Insya Allah di bagian kode ini, kalau kita bisa mencermati, itu akan menemukan perintah-perintahnya untuk supaya gamenya bisa memberikan hasil sesuai dengan skenario yang sudah kita tetapkan. Kemudian kalau misalnya kesulitan, di situ sudah ada tutorial, jadi bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian kalau pengen ternyata di tutorialnya nggak ada, bisa lihat tadi hasil karya orang lain yang sudah di-share di Scratch yang versi yang online. Karena di situ kita bisa melihat dalamannya istilahnya. Bisa melihat kode-kode yang mereka gunakan untuk membuat hasil karyanya itu. Bisa kita tiru. Jadi ini prinsipnya adalah kita ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya game edukasi. Ya kalau misalnya belum bisa yang canggih, paling enggak dimainkan oleh anaknya di rumah itu anaknya seneng gitu. Syukur-syukur bisa mengeksplorasi lagi menjadi game yang mungkin tingkat atau levelnya bisa mengalahkan yang ada di Play Store seperti itu. Ya, sekian mungkin dari saya Pak Ibnu. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya. Terima kasih Bu Nani atas materi dari sharingnya. Jadi aplikasi Scratch ini mungkin perlu banyak explore ya, dari fitur-fiturnya itu untuk menyusun dari perintah, dari aset-aset untuk animasi dan karakternya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih mendalami dari pengantar yang ini. Baik, terima kasih. Waktu kami kembalikan ke host, Mbak Zaki. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu dan juga Ibu Nani atas ilmunya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 57 menit. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita hari ini mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 11, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menambah ilmu kita sehingga bisa membuat game-game yang baru dengan game Scratch ini ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, foto. Betul.
Monggo untuk di-on-kan videonya, di-on-kan dulu. Ada logonya. Kalau PTP ini apa ya Bu ya? Kalau di BKKBN kan gini. Kalau di kita apa ini yang baru? Belum punya. Belum punya, ayo kita bentuk. Ayo bikin Mbak Zaki. PR-nya Mbak Rini. Ya, mungkin nanti berarti ini kalau kita semangat dulu aja ya. Kita foto berjaya semangat untuk PTP baik yang baru maupun yang lama. Baik Bapak Ibu, monggo. Semangat. Ini masih semangat. Masih view-nya masih bertiga. Oh ya, di galeri, di speaker Galeri view-nya di galeri. Pindahin ke hilang Sudah ini. di galeri, baik. Monggo Bu Reti, Pak Subur, Bu Ike untuk di-on-kan videonya. Baik, 1, 2, 3. Sebentar. Monggo slide yang kedua. Monggo untuk di-on-kan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita bertemu lagi bulan depan ya. Mohon izin ada ini mengingatkan untuk sharing session bulan depan itu dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Maret 2021 untuk penyaji atau narasumbernya dari LPMP NTB, terus kemudian moderatornya dari BKKBN dan hostnya dari LPMP Bali. Gitu Bapak Ibu, jadwal untuk sharing session bulan depan. Sekalian. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Izin langsung saya tutup ya, atau ada yang mau ngobrol dulu? Harusnya sekalian arisan gitu ya, buka arisan. Pak Wahyu ini sudah direkam ya di penjenengan? Sudah ada. Oh iya, alhamdulillah. Iya, Pak Wahyu siap. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Izin Sehat-sehat kami end meeting semuanya. ya. Mohon izin. Terima kasih. Monggo di meeting Mbak Zaki. Pertanyaan di grup saja.